keselamatan, bernubuat juga tentang hukumannya dan terhadap Israel dan keselamatan yang dijanjikan. Jadi baik hukuman terhadap Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, dan hukuman terhadap bangsa-bangsa lain. Itu dari pasal 1 sampai 39, dan di situ sudah ada janji-janji Mesias. Nubuatan agung tentang keselamatan dan Mesias yang akan datang, dan kematiannya yang mendamaikan. Jadi pembahasan tentang salib tadi dalam pasal 53 itu membuat nubuatan yang sangat terperinci, dan kematiannya yang mendamaikan bagi orang-orang yang berdosa, bagi kita orang yang berdosa. Saudara, tidak ada satu nubuatan pun yang ada dalam Alkitab atau yang ada dalam Perjanjian Lama yang tidak dipenuhi di dalam Perjanjian Baru. Semua terpenuhi. Dan apa yang ada dalam Perjanjian Baru juga terpenuhi dengan masa-masa sekarang. Jadi kalau dalam kitab Maliaki saja, kalau kita buka kitab Maliaki, saudara, membuka kitab Maliaki, akhir dari Perjanjian Lama. Dalam kitab Maliaki sudah ada dua ayat yang menyebutkan mengenai Mesias. Dalam Maliaki 3 ayat 1 sampai 6 disebutkan di situ malaikat perjanjian. Dan dalam Maliaki 4 ayat 1 sampai 3 sampai 6 saja disebutkan sebagai surya kebenaran. Saudara-saudara kasih Kristus, setiap nubuatan pasti terpenuhi, dan setiap hal yang diungkapkan yang menyangkut Yesus Kristus juga akan terpenuhi, termasuk kata-kata yang diberikan oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel waktu Yesus dihadapkan ke Pontius Pilatus, yang mengatakan mereka berteriak, salibkan dia, biar darahnya tertumpah bagi kami yang menanggungnya bersama dengan anak cucu kami. Dan apa yang terjadi, saudara, dalam satu periode sejarah, satu periode dari tahun 39 sampai tahun 45, 6 juta bangsa Yahudi itu terbanggang oleh Nazi Hitler. Biarkanlah darahnya tertanggung atas kami dan atas anak-anak cucu kami. Hati-hati saudara dengan ucapan-ucapan, sebuah ucapan-ucapan itu terjadi. Apalagi kalau engkau sudah berada sebagai anak Tuhan. Ada sepupu saya, saudara, biarpun sepupu saya, tapi saya harus menceritakan bahwa mulut ini sangat berkuasa kalau kita sudah dalam Tuhan. Istrinya dengan dia kalau berantem, istrinya marah, dia bilang, mati, mampus kau. Dia memukul perutnya yang sedang mengandung anak suaminya. Setelah anak ini lahir, saudara, ibunya pergi ngobrol dengan tetangga, anak ini karena dalam kelambu itu kena pilih, mati pertama. Hati-hati saudara dalam mulut, bila engkau sudah berada dalam Tuhan. Tuhan berfirman, itu Tuhan berkata. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan mau mengeluarkan kata-kata, maka kata-kata Tuhan mempunyai kuasa. Kemarin ada seorang teman dari Spider, dia bercerita kepada saya, betul. Setiap saya cerita mengenai, jangan hati-hati mengenai ucapan kata apalagi terhadap anak-anak. Ya. Betul belum katanya? Saya dulu mempunyai saudara tiri 2 orang, dan selalu saya berikan kuasa untuk mentarang, ya, memelihara 2 anak. Dan kalau saya kesal, saya bilang, mampus kau.
betul ada mati dulu. Jadi hati-hati, words, kata, words itu firman. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan mengeluarkan kata-kata itu, hati-hati. Saya ingin sedikit menyaksikan mengenai tahun lalu itu kami berkesempatan ke Holy Land setelah 13 tahun sebelumnya, dan di sana guide kami ini adalah seorang Israel, seorang Yahudi, namanya Moshe Salman. Saya bilang sama dia, Moshe itu kan Musa. Oh, saya tak lupa itu nama Musa, sebab itu bahasa Arab katanya. Mereka di sana sangat bertentangan. Saya tak tahu bahwa dari jemaat Jatiwaringin sudah sering banyak ke Holy Land, ke Israel. Dan kalau guide-nya itu orang Israel, maka masuk daerah yang dikuasai Palestina, mereka ditukar. Mereka segan untuk masuk daerah itu, sebab memang permusuhan masih terasa sekali. Jadi Moshe Salman ini, dia sangat menguasai Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dia bisa menceritakan detail mengenai 14 pelayanan Yesus Kristus. Tapi waktu itu saya penasaran. Dia bilang dia kan ini termasuk agama Israel yang tidak mempercayai Perjanjian Baru. Jadi waktu istirahat malam di hotel, saya lihat itu sendiri di coffee shop. Saya masuk. Itu kamar di atas dikunci, jadi istri saya karena terkunci dia turun menemani saya. Moshe Salman, guide kami. Dia seorang senior, sudah cukup berumur. Dan saya tanyakan, saya sangat terkesan dan rombongan kami sangat terkesan tentang engkau bisa menceritakan dengan sangat terperinci mengenai pelayanan Yesus Kristus sampai dengan saya, sampai dengan kami. Tapi apakah Anda juga menghayati dan mengimaninya? Dia diam. Karena saya bertanya dan saya diam menunggu jawabannya, dia menyatakan, dia jawab cuma satu kalimat. Karena Yesus ini terlalu banyak menentang Rabi. Hanya itu. Hanya itu jawab. Saudara sudah bisa menjelaskan bagaimana semua nubuatan mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki sudah terpenuhi di dalam Perjanjian Baru. Kenapa saudara masih menunggu yang namanya Mesias? Saya hanya ingatkan saja, dan saya berdoa supaya yang jelaskan kepada rombongan kami itu, engkau juga bisa mengimaninya supaya engkau juga mendapat. Saya lihat dalam Alkitab itu disebutkan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, ya, stiff neck, ya, hard neck kata orang. Ya. Dia diam saja. Dan apa saudara menyadari? Sewaktu Yesus di depan Pilatus, orang Israel mengatakan, salibkan dia, biar anak cucu kami yang menanggung beratnya. Kita kemarin baru jalan ke tempat tembok ratapan, dan di situ ada lampu-lampu, kalau tidak salah itu ada 6 juta, mengingatkan 6 juta orang Israel itu dipanggang oleh Allah. Dan itu tidak ada dalam sejarah satu bangsa yang bisa 6 juta Holocaust, ya, musnahkan dalam satu periode tahun 39 sampai tahun 45. Jadi waktu pemurnian ras Arya oleh bangsa Jerman, Hitler bukan hanya 6 juta yang hampir 2/3 daripada orang Yahudi yang ada di Eropa ini, tetapi juga dia ikut memusnahkan orang-orang yang sudah dianggap handicap, baik
secara jasmani maupun secara kejiwaan sudah tidak berguna untuk negara. Bahkan ada hamba Tuhan, pendeta yang terkenal namanya Dietrich von Bonhoeffer, karena dia menentang pemusnahan orang-orang Yahudi, maka dia ikut dibunuh oleh Hitler. Jadi hal ini kami sampaikan dengan istri saya kepada Moses Salman. Kami akan istirahat dan kami akan berdoa juga supaya apa yang Anda jelaskan kepada orang mohon kami tadi, engkau juga menghayati. Sebab memang Firman mengatakan satu kali kelak segala lutut akan datang memang. Dan kalian, istri saya mengatakan kalian kan disebutkan dalam kitab sehari sebagai biji mana Tuhan. Dikatakan siapa yang mengganggu biji mana Tuhan berarti mengganggu saya. Kenapa? Saudara belum menghayati bahwa Mesias itu telah datang. Jadi saudara-saudara, dengan tema kita adalah bersyukurlah Allah ada di tengah-tengah kita. Udin itu puang belang nama Dioren. Janji Tuhan kepada umatnya bahwa tunas dari tentang Isai telah dipenuhi 700 tahun sebelum Yesus lahir oleh membuat Yesaya yang akan datang sebagai Raja Damai. Itu masih kita rasakan dalam minggu-minggu ini. Kita mengucap syukur juga saudara-saudara karena sejak 100 tahun yang lalu Gereja Toraja telah dibangun atas dasar iman yang teguh sebagai adagum atau istilahnya motor dari Gereja Toraja adalah 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena saya bisa tahu nonton perang Sena, nah yaitu yang Tioton Namo yang Yesus Kristus. Kalau kita ingat di mana sebelumnya, setiap kita menikmati Injil masuk tanah Toraja tidak lepas dari figur sembeling Antoni van der Loster. Antoni van der Loster terbunuh sebagai martir pada hari Kamis 26 Juli tahun 1917. Ya. Dia datang di tanah Toraja itu 10 November tahun 1913. Hanya 3 tahun beberapa bulan, tidak sampai 4 tahun. Dia menginjil dan sebagai martir di tanah Toraja, dan dia dapat membangun, bukan hanya membangun 10 sekolah saudara, dalam jangka itu 10 sekolah ya, di Barusu, Nanggala, Saladang, Tondolita, Pamala, Alape, baru dituang Bore, Tondol 10. Targetnya sebetulnya 20 tapi sudah terbunuh, maka dilakukan oleh sendiri-sendiri lain. Dan waktu dia tahun 13 ya, tiba di Raja Paus Produsen, ada 4 petobat yang dia sebutkan pemuda, yang tokoh-tokoh pemuda yang menguasai adat Toraja di situ. Ya, ada 4 tokoh Toraja yang yaitu Kadang yang telah dibaptis menjadi Karel Kadang, Taruh yang telah dibaptis menjadi Yohanes Taruh, dan Bokok yang telah dibaptis menjadi Belen Bokok, dan satu lagi Cornelius Palopo. Ya, Palopo tapi 3 diantaranya dalam tahun 1914 ya, 1 tahun dia membawa 3 pemuda itu menghadap belajar ke Dr. Adrian bahasa di Tentena di Moskow. Ya, di situ dia ingin
menginjil di dalam bahasa ibu, dalam bahasa Toraja. Jadi di samping dia menginjil di dalam bahasa Toraja, belajar hanya dalam waktu sekian, dia juga dengan istrinya melayani dalam pengobatan dan dalam pendidikan. Jadi ada suatu pelayanan yang holistik, bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi bagaimana melayani dalam pelayanan orang sakit dan juga di dalam bidang pendidikan. Jadi pelayanannya ditatur hanya 3 tahun beberapa bulan dan menjadi martir oleh seorang yang sebetulnya bukan maksudnya untuk membunuh dia sebagai pendeta. Pengakuan dari Reformier Descendants Bonds mengatakan dia sendiri tidak mengetahui bahwa itu pendeta. Dia pikir itu tuan besar yang datang untuk memungut pajak. Jadi dia ingin mengusir sebagai penjajah. Jadi siapa tahu dia sudah ada motif waktu itu ya. Jadi tapi dia jadi martir hanya dalam 3 tahun beberapa bulan, hampir 4 tahun, saudara. Tapi firman Tuhan yang ditaburkan berbuah di tanah Toraja. Pembunuhnya itu namanya Pomasaka. Sudah dibaptiskan 33 tahun sesudah itu oleh pendeta Turing, disaksikan oleh Dr. Van der Boy, sentiling yang ada di sana. Dia bertobat. Setelah 100 tahun, saudara, kita bisa mengevaluasi sendiri bagaimana Injil di tanah Toraja. Ya. Penginjilan tidak menghapus budaya, tapi ada budaya-budaya yang memang kita harus lihat dan kita harus intuisi, kita harus memuji ke Alkitab. Ya. Tuhan Yesus waktu datang, dia tidak menghapuskan budaya minum anggur ke kanan, maka dia membantu membikinkan anggur, ya, dia bantu. Sebentar lagi kami sedang berjalan di tanah Toraja. Kalau tidak salah sekarang ada perayaan budaya di tanah Toraja. Dan mudah-mudahan kita hidup bangga dengan budaya-budaya yang menunjukkan suatu persekutuan dan tidak menunjukkan suatu keagungan rohani keagungan, misalnya sempurna danan apa segala, ya, itu hal-hal yang menunjukkan keagungan dunia. Saya juga ini cuma 3 moralitis, keinginan dari yang mata keagungan itu dari setiap kesempatan saya sampaikan. Sejak dari Taman Eden sampai pada Tuhan Yesus, iblis hanya datang dengan 3 moral. Keinginan daging, hamba-hamba Tuhan pun bisa jatuhkan. Keinginan daging, keinginan mata, ingin kaya. Dan saudara lihat setiap hari di koran itu, pencopet dengan koruptor sudah hampir sama jumlahnya. Ya, sampai dicarikan rumah tahanan baru di Guntur karena sudah mulai banyak koruptor. Keinginan mata, ya. Sudah ada duit tapi tidak cukup, tidak ada cukup tapi masih mau kekayaan, sehingga kalau perlu pindah golongan, pindah partai kalau perlu, jadi butuh loncat atau apa lagi untuk angkuhan hidup. Jadi saudara-saudara kekasih, kita sudah tahu bahwa kita memerlukan hal yang bukan. Kita memerlukan senjata menentang keinginan daging. Apa yang disebut keinginan satu hari sekolah ayat 14, tidak perlu kita baca sampai ayat 14. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan ini bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia, modal iblis. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Modal kita, saudara-saudara, modal kita sekarang menghadapi tahun depan, ya. Apakah semangat marturia dari Donovan dan Dostra, semangat memberitakan Injil sesuai dengan talenta masing-masing ada pada kita? Gereja Toraja, apakah marturia ini juga
Kalau koinonia tidak